Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Intan Rantikasari, mahasiswa Universitas Bambada Slawi dari Fakultas Kesehatan dengan program studi D3 Kebidanan. Di sini, saya akan memaparkan materi konsep kebidanan dengan tema sejarah perkembangan kebidanan. Nah, di sini ada perkembangan pendidikan dan pelayanan kebidanan di luar negeri sebelum abad ke-20. William Smellie dari Skotlandia tahun 1677 sampai tahun 1763 mengembangkan forceps dengan kurva pelvik seperti kurva sepalik, yaitu memperkenalkan cara pengukuran konjugata diagonalis dalam pelvimetri, menggambarkan metode tentang persalinan lahirnya kepala pada presentasi bokong ya. Dan selanjutnya penanganan resusitasi bayi asfiksia dengan pemompaan parumel sebuah metal kateler. Terus ada Ignos Philip Semmelweis, seorang dokter dari Hungaria pada tahun 1818 sampai tahun 1865, mengenalkan tentang mencuci tangan yang bersih mengacu pada pengendalian spesies puerperium ya. Terus ada James Young Simpsos dari Edinburgh, Skotlandia pada tahun 1811 sampai tahun 1870, memperkenalkan dan menggunakan anestesi pada tahun 1824. James Blundell dari Inggris menjadi orang pertama yang berhasil menangani pendarahan postpartum dengan menggunakan transfusi. Perkembangan pendidikan dan pelayanan kebidanan di luar negeri sebelum abad ke-20. John Carlos Swift dari Inggris pada tahun 1811 sampai tahun 1859. Pada tahun 1843 adalah orang pertama yang tes urin pada perempuan hamil untuk pemeriksaan dan menghubungkan kehadirannya dengan eklamsipsia. Selanjutnya ada Adolphe Pinard dari Prancis pada tahun 1844 sampai tahun 1934. Pada tahun 1878 mengumpulkan kerjanya pada palpasi abdominal. Dan selanjutnya ada juga Karl Krade dari Jerman pada tahun 1819 sampai tahun 1892 menggambarkan metode stimulasi urin yang lembut dan lentur untuk mengeluarkan plasenta. Dan ini ada juga Ludwig Bend, dokter obstetri dari Jerman ya. Tahun 1842 sampai tahun 1992. Pada tahun 1875 menggambarkan lingkaran retraksi yang pasti muncul pada pertemuan segmen atas rahim dan segmen bawah rahim dalam persalinan macet atau sulit. Nah, setelah tadi pemaparan perkembangan pendidikan dan pelayanan kebidanan di luar negeri sebelum abad ke-20, di sini ada juga pemaparan perkembangan pendidikan dan pelayanan kebidanan di luar negeri setelah abad ke-20, yaitu postnatal care. Sejak awal munculnya hospitalisasi untuk persalinan telah berubah dari perpanjangan masa rawatan sampai 10 hari ke tren modern ambulasi diri, yang pada kenyataannya suatu pengambilan pada cara yang lebih alami. Selanjutnya, selama beberapa tahun, pemisahan ibu dan bayi merupakan praktek yang dapat diterima di banyak rumah sakit, dan alat menyusui bayi buatan menjadi dapat diterima dan bahkan oleh norma. Bagaimanapun, alami sekali lagi membuktikan dirinya, rooming in dipraktikkan dan dipromosikan menyusui di semua rumah sakit yang sudah mendapat penerangan. Perkembangan teknologi yang cepat telah monitoring antepartum dan intrapartum yang tepat menjadi mungkin dengan penggunaan ultrasonografi dan kardiotokografi dan telah merubah prognosis ya bagi bayi prematur secara dramatis ketika dirawat di neonatal intensif. Hal ini juga memungkinkan perkembangannya.
Nah, selanjutnya ada sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Amerika. Pelayanan kebidanan di Amerika, yaitu di Amerika para bidan berperan seperti dokter, berpengalaman tanpa pendidikan yang spesifik standar atau peraturan sampai pada awal abad ke-20, kebidanan sementara itu menjadi tidak diakui dalam sebagian besar yurisdiksi atau hukum. Dengan istilah nenek tua, kebidanan akhirnya padam, profesi bidan hampir mati. Sekitar tahun 1700, para ahli sejarah memprediksikan bahwa angka kematian ibu di Amerika Serikat sebanyak 95%. Salah satu alasan mengapa dokter banyak terlibat dalam persalinan adalah untuk menghilangkan praktik sihir yang masih ada pada saat itu. Dokter memegang kendali dan banyak memberikan obat, tapi tidak mengindahkan tidak dapat mengindahkan aspek spiritual, sehingga perempuan yang menjalani persalinan selalu dianggapi perasaan takut terhadap kematian. Nah, selanjutnya ada pendidikan kebidanan di Amerika. Tahun 1765 pendidikan formal untuk bidan mulai dibuka pada akhir abad ke-18 Terus banyaknya kalangan medis yang berpendapat bahwa secara emosi dan intelektual merupakan tidak mampu belajar dan menerapkan metode obstetrik. Pendapat ini digunakan untuk menjatuhkan profesi bidan sehingga bidan tidak mempunyai pendukung. Pada pertengahan abad antara tahun 1770 dan 1820, para perempuan golongan atas di kota-kota Amerika mulai meminta bantuan para dokter. Nah, sejak awal tahun 1990, setengah persalinan di Amerika Serikat ditangani oleh dokter. Bidan hanya menangani persalinan perempuan yang tidak mampu membayar dokter. Dan selanjutnya ada di tahun 1915, Dr. Joseph DeLay mengatakan bahwa kelahiran bayi adalah proses patologis dan bidan tidak mempunyai peran di dalamnya, serta diberlakukannya protap pertolongan persalinan di Amerika Serikat, yaitu memberikan sedatif pada awal infartu, memberikan serviks berdilatasi, memberikan kateter pada kala 2, melakukan episiotomi, melahirkan bayi dengan prokeps, ekstraksi plasenta, memberikan uteronika, serta menjahit episiotomi. Nah, pada tahun 1955, American College of Nurse Midwives atau ASNM dibuka pada tahun 1971. Seorang bidan di Tennessee mulai menolong persalinan secara mandiri. Pada tahun 1979, Badan Pengawasan Obat Amerika menyatakan bahwa ibu bersalin yang menerima anestesi dalam dosis tinggi melahirkan anak-anak dengan kemunduran perkembangan psikomotor. Pada era 1980-an, ASNM atau ACCNM tadi itu ACCNM, American College of Nurse atau American College of Nurse Midwives itu membuat pedoman alternatif lain dalam homebirth. Selanjutnya pada tahun yang sama dibuat legislasi tentang praktik profesional bidan, sehingga membuat bidan menjadi sebuah profesi dengan lahan praktik yang spesifik dan membutuhkan organisasi yang mengatur profesi tersebut. Pada tahun 1982, MANA atau Midwife Alliance of North America dibentuk guna meningkatkan komunikasi antar bidan serta membuat peraturan sebagai dasar kompetisi untuk melindungi bidan. Nah, di sini ada juga hambatan-hambatan yang dirasakan oleh bidan Amerika saat ini, antara lain yaitu walau ada banyak undang-undang
Direct entry with masih dianggap ilegal di beberapa negara bagian. Lisensi praktik berbeda pada setiap negara bagian, tidak ada standar nasional sehingga tidak ada definisi yang jelas tentang bidan sebagai orang yang telah terdidik dan memiliki standar kompetensi yang sama. Kritik tajam dari profesi medis kepada direct entry with ditambah dengan isolasi dari sistem pelayanan kesehatan telah mempersulit sebagian besar dari mereka untuk memperoleh dukungan medis yang memadai bila terjadi keadaan gawat darurat. Selanjutnya, pendidikan kebidanan biasanya berbentuk praktik lapangan. Sampai saat ini mereka bisa menangani persalinan dengan pengalaman sebagai bidan. Bidan adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan 4 tahun dan praktik lapangan selama 2 tahun yang mana biayanya yang sangat mahal. Kebidanan memiliki sebuah organisasi untuk membentuk standar, menyediakan sertifikat, dan membuat izin praktik. Saat ini, Amerika Serikat merupakan negara yang menyediakan perawatan maternitas termahal di dunia, tapi sekaligus merupakan negara industri yang paling buruk dalam hasil perawatan. Nah, selanjutnya ada sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Belanda. Perkembangan kebidanan di Belanda seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah Belanda terhadap kelahiran dan kematian, pemerintah mengambil tindakan terhadap masalah tersebut. Wanita berhak memilih apakah ia mau melahirkan di rumah atau di rumah sakit, hidup atau mati. Belanda memiliki angka kelahiran yang sangat tinggi, sedangkan kematian prenatal relatif rendah. Profesor Gerrit van Kloosterman pada konferensinya di Toronto tahun 1984 menyatakan bahwa setiap kehamilan adalah normal, harus selalu dipantau dan mereka bebas memilih untuk tinggal di rumah atau di rumah sakit, di mana bidan yang sama akan memantau kehamilannya. Selanjutnya ada Astrid Lindgren mengatakan, seorang perawat yang baik tidak akan menjadi seorang bidan yang baik karena perawat dididik untuk merawat orang yang sakit, sedangkan bidan untuk kesehatan wanita. Selanjutnya ada Maria de Broer yang mengatakan bahwa kebidanan tidak memiliki hubungan dengan keperawatan, yaitu kebidanan adalah profesi yang mandiri. Pendidikan kebidanan di Amsterdam memiliki prinsip, yaitu sebagaimana memberi anestesi dan sedatif pada pasien, begitulah kita harus mengadakan pendekatan dan memberi pada ibu saat persalinan. Jadi pada praktiknya bidan harus memandang ibu secara keseluruhan dan mendorong ibu untuk menolong dirinya sendiri. Bidan harus menjadi role model di MESI dan harus menganggap kehamilan adalah suatu yang normal, sehingga apabila seorang perempuan merasa dirinya hamil, dia dapat langsung memeriksa diri ke bidan atau dianjurkan oleh keluarga, teman, atau siapa saja. Pendidikan kebidanan di Belanda terpisah dari pendidikan keperawatan dan berkembang menjadi profesi yang berbeda. Di Belanda ada 3 institusi kebidanan dan menerima 66 mahasiswa setiap tahunnya. Hampir tahun 800 calon mahasiswa, 90% wanita, 4% pria, yang mengikuti tes syarat masuk mengikutinya pendidikan usia minimum 19 tahun telah menamatkan secondary education atau yang sederajat dari jurusan kimia dan biologi. Mahasiswa kebidanan tidak menerima gaji dan tidak membayar biaya pendidikan. Selama pendidikan di ketiga institusi tersebut menekankan bahwa kehamilan, persalinan, dan nifas sebagai proses fisiologis. Ini diterapkan dengan penempatan mahasiswa untuk praktek di kamar bersalin di mana wanita dengan resiko rendah melahirkan persalinan, walaupun di rumah sakit seperti di rumah, tidak ada dokter yang siap menolong dan tidak dapat kardiograf. Mahasiswa akan tertuju keterampilan kebidanan yang telah terpelajari.
Bila ada masalah, mahasiswa baru akan berkonsultasi dengan ahli kebidanan dan seperti di rumah wanita dikirim ke ruang bersalin patologi. Mahasiswa diwajibkan mempunyai pengalaman minimal 40 persalinan selama pendidikan. Nah, selanjutnya pelayanan yang dilaksanakan di Belanda, yaitu pelayanan antenatal. Bidan menurut peraturan Belanda lebih berhak praktek mandiri daripada perawat. Bidan mempunyai izin resmi untuk praktek dan menyediakan layanan kepada wanita dengan risiko rendah, meliputi antenatal, intrapartum, dan postnatal tanpa ahli kandungan yang menyertai mereka bekerja di bawah lembaga audit kesehatan. Selanjutnya, bidan harus merujuk wanita dengan risiko tinggi atau kasus patologi ke ahli kebidanan untuk dirawat dengan baik. Selanjutnya, untuk memperbaiki pelayanan kebidanan dan ahli kebidanan dan untuk meningkatkan kerjasama antar bidan dan ahli kebidanan, dibentuklah daftar indikasi oleh kelompok kecil yang berhubungan dengan pelayanan maternal di Belanda. Selanjutnya ada pelayanan intrapartum di Belanda, yaitu pelayanan intrapartum dimulai dari waktu bidan dipanggil SMP, sampai 1 jam setelah lahirnya plasenta dan membrannya. Selanjutnya, bidan mempunyai kemampuan untuk melakukan episiotomi tapi tidak diizinkan menggunakan alat kedokteran. Biasanya bidan menjahit luka perineum atau episiotomi. Untuk luka yang parah dirujuk ke ahli kebidanan. Sintometrik dan ergometrin diberikan jika ada indikasi. Selanjutnya, kebanyakan kala 3 dibiarkan sesuai fisiologinya. Analgesik tidak digunakan dalam persalinan. Selanjutnya ada pelayanan postpartum di Belanda. Di kebidanan Belanda, pelayanan postnatal dimulai setelah pada tahun 1988 persalinan di negara Belanda 80% telah ditolong oleh bidan, hanya 20% persalinan di rumah sakit. Pelayanan kebidanan dilakukan pada community normal. Bidan sudah mempunyai independensi yang jelas. Kondisi kesehatan ibu dan anak pun semakin baik. Bidan mempunyai tanggung jawab, yaitu melindungi dan memfasilitasi proses alami, menyeleksi kapan wanita perlu intervensi yang menghindari teknologi dan pertolongan dokter yang tidak penting. Pendidikan bidan digunakan sistem direct entry dengan lama pendidikan 3 tahun. Selanjutnya ada sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Jepang. Pelayanan kebidanan di Jepang. Jepang merupakan sebuah negara dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju serta kesehatan masyarakat yang tinggi. Pelayanan kebidanan setelah Perang Dunia Kedua lebih banyak terkontaminasi oleh medikalisasi. Pelayanan kepada masyarakat masih bersifat hospitalisasi. Bidan berasal dari perawat jurusan kebidanan dan perawat kesehatan masyarakat serta bidan hanya berperan sebagai asisten dokter. Pertolongan persalinan lebih banyak dilakukan oleh dokter dan perawat. Jepang melakukan peningkatan pelayanan dan pendidikan bidan serta mulai menata dan merubah situasi pada tahun 1987. Peran bidan kembali dan tahun 1989 berorientasi pada siklus kehidupan wanita mulai dari pubertas sampai klimakterium serta kembali ke persalinan normal. Selanjutnya, bagi orang Jepang melahirkan adalah suatu hal yang kotor dan tidak diinginkan. Banyak wanita yang akan melahirkan diasingkan dan saat persalinan terjadi di tempat kotor gelap seperti gedung dan gudang. Dokumentasi relevan pertama tentang praktek kebidanan adalah tentang pembantu-pembantu kelahiran atau biasa disebut asisten pada
periode Heian pada tahun 794 sampai tahun 1115. Dokumentasi hukum pertama tentang praktek kebidanan diterbitkan pada tahun 1868. Dokumen ini resmi menjadi dasar untuk peraturan-peraturan hukum utama untuk profesi medis Jepang. Dan pada tahun 1899, izin kerja kebidanan dikeluarkan untuk memastikan profesional kualifikasi. Selanjutnya, pendidikan kebidanan di Jepang diawali dengan pembentukan sekolah bidan pada tahun 1912 yang didirikan oleh Obgyn dan mendapatkan lisensi pada tahun 1974. Pada tahun 1899, lisensi dan peraturan-peraturan untuk seleksi baru terbentuk. Pada tahun 1987, pendidikan bidan mulai berkembang dan berada di bawah pengawasan obstetrician. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan bidan terdiri dari ilmu fisika, biologi, sosial, dan psikologi. Dan ternyata hasil yang diharapkan dari pendidikan bidan tidak sesuai dengan harapan bidan-bidan tersebut. Banyak yang bersifat tidak ramah dan tidak banyak menolong persalinan dan pelayanan kebidanan. Yang mengikuti pendidikan bidan yaitu para perawat yang masuk pendidikan saat umur 20 tahun. Pendidikan berlangsung selama 3 tahun, tingkat degree di universitas terdiri dari 8 sampai 16 kredit, yaitu 15 jam teori, 30 jam lab, dan 45 jam praktek. Pendidikan kebidanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan obstetri dan neonatal ya. Pelayanan obstetri dan neonatal serta meningkatkan kebutuhan masyarakat karena masih tingginya angka aborsi di Jepang. Dan yang masih terdapat di Jepang antara lain masih kurangnya tenaga bidan dan kualitas bidan yang masih belum memuaskan. Dan pada saat ini pendidikan bidan di Jepang bisa setelah lulus dari sekolah perawat atau perguruan tinggi 2 tahun atau melalui program kebidanan yang ditawarkan oleh perguruan tinggi. Ya, demikian materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.